naon. Pen bapak. Alhamdulillah, tepang ayeuna. Alhamdulillah. Ya nuhun. Jauh-jauh. Udah. Ih, sabulan ini bapak nyelak. Hayang tang motor teh Pak. Aduh, dengai dan. Hayang tang motor Pak. Motokeun, tang motor. Nangis. Ayo teh foto heula. Gimana bapak yuk tadi dong bapak. Alhamdulillah. Kita jajan yang serikeun. Bapak putra abdi yang serikeun. Oh. Iya. Bapak Mohon, sehat dulunya, tepang ayeuna, alhamdulillah, tepang. Nah, tong nangis deui. Ya, nuhun, sing sehat. Sok. Yes. Naon. Jadi gubernur dipilih moal. Oh gitu mah, cakep. Jalan hirup prak lakonan rahayu panuntun indung ngadekeun lembur sehat pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Pak Kiai beserta seluruh
pimpinan pesantren, para kepala sekolah, para guru, para orang tua siswa yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih. Hari ini ada wisuda atau samenan anak-anak kita, baik tingkat pendidikan dasar, tingkat pendidikan pertama maupun tingkat pendidikan menengah. Kita memahami bahwa hari ini gairah pendidikan sangat tinggi dalam kehidupan kita. Sebuah teknologi sangat kuat dalam kehidupan kita. Bahkan tidak ada yang hidup tanpa teknologi pada saat ini. Kalau kita melihat, saya jalan dari tadi, dari mulai masuk pada Larang sampai Cihampelas, saya bisa menyimpulkan bahwa ada problem besar dalam kehidupan kita. Problemnya adalah tata ruang, pengelolaan lingkungan, aspek-aspek sanitasi, prinsip-prinsip dasar perkampungan, ikatan-ikatan kebudayaan sudah sangat rapuh di Jawa Barat. Akibatnya apa? Akibatnya adalah karakter lingkungan sudah tidak terlihat. Karena karakter lingkungan tidak terlihat, bangunannya nggak jelas jenis kelaminnya, gang-gangnya nggak jelas jenis kelaminnya, makanannya nggak jelas jenis kelaminnya, bajunya nggak jelas jenis kelaminnya, bahasa masyarakatnya nggak jelas jenis kelaminnya. Dalam sistem masyarakat yang seperti ini akan terjadi kekacauan sosial, kekacauan ekonomi, kekacauan ekologi yang melahirkan masyarakat depresi. Depresi bukan hanya melanda orang-orang yang tidak mengerti agama, tapi bisa jadi melanda orang-orang yang mengerti agama. Dari mana melihatnya? Coba lihat konten di media sosial, coba lihat di TikTok. Kalau ada satu tokoh ngomong ini, tokoh lain menimpali dan mengkritik habis-habisan di muka umum, memperlihatkan kemampuan baca kitab, memperlihatkan kemampuan tafsir, saling menyalahkan satu sama lainnya. Hati-hati, kalau agama terus-terusan menjadi bahan perdebatan di muka publik, hati-hati. Hati-hatinya apa? Ada Gen Z yang nanti malah lari dari cara berpikir agama. Kenapa mereka lari? Mereka tidak lagi mendapat ketauladanan dari orang-orang yang mengerti agama. Untuk itu sebenarnya apa sih yang hilang dalam kehidupan kita hari ini adalah apakah orang kemampuan baca Quran udah luar biasa. Zaman saya kecil baca Quran gak jelas, panjang pendeknya gak jelas, tajwidnya gak jelas, makrosnya gak jelas. Bismillahirrahmanirrahim, nenek saya bilang begitu kalau baca Quran. Imamnya gak ada yang sebaik hari ini, azan di masjid tidak ada yang sebaik hari ini, tapi kedamaian hidup beragamanya terasa luar biasa. Perayaannya tidak seheboh sekarang, tidak semeriah sekarang. Cukup berkumpul beberapa orang, kemudian kirim tawasulan, kirim Fatihah pada ibunya, bapaknya, kakek neneknya, jangan wareng udah kaisiur sampai pada garis leluhurnya. Kemudian pulangnya mereka bawa berkat dari lingkungan pertemuannya. Agama terasa indah dalam kehidupan. Pada waktu puasa tidak seheboh sekarang. Sekarang di masjid tidak pernah berhenti dari pagi sampai pagi lagi. Cukup dengar kohol jam berapa, beduk jam berapa, nanti ada liburan yang tidak pernah berhenti. Nanti anak-anak itu tidak pulang sejak liburan ke rumahnya, dia nginep di masjid sampai subuh. Nanti lebaran pas selesai takbiran dia pulang, dia mandi di tepi
kali, dia mandi di sumber-sumber air, pakai baju baru terasa indahnya, makannya nggak banyak-banyak, cuman paling hanya makan kupat, itu pun nemu dagingnya setahun sekali, pikniknya nggak bagus-bagus, naik mobil truk sudah keren. Nah, terus kemudian yang pakai kerudung tidak sehebat sekarang, tidak selebar sekarang, tidak siarnya sehebat sekarang, jarang pakai kerudungnya diginiin aja kayak kerudung sinen. Tapi orang yang berkerudung perempuannya sudah menjaga dirinya, gak mau bersentuhan dengan lain mahramnya, dia betul-betul menjaga integritas dirinya. Itu zaman itu. Siar agama hari ini luar biasa. Tapi apa yang hilang dalam tradisi keagamaan dari hari ini adalah ketauladanan orang-orang yang mengajarkan agama. Tauladan diri, tauladan ucapannya, tauladan perbuatannya, tauladan perilaku hidupnya, tauladan menjaga rasanya orang lain. Telunjuknya tidak pernah menunjuk pada orang lain, mengkafirkan, memusyrikan, tidak. Dia menjaga lisannya dengan baik. Agama menjadi penuntun bagi kedamaian, agama penuntun kerukunan, agama penuntun toleransi, agama penuntun kebahagiaan. Nah, untuk itu apa sih yang terakhir saya sampaikan? Apa yang hilang dari tradisi beragama kita? Hilangnya ikatan dirinya dengan leluhur. Hilang ikatan diri dan leluhur, dipangkas dari leluhur, diadopsi, diimpor kebudayaan orang lain yang seolah-olah kebudayaan, saya katakan seolah-olah kebudayaannya itu adiluhur, seolah-olah kebudayaannya adiluhur. Padahal kalau jujur-jujuran, kebudayaan leluhur kita lah yang paling adil. Sebelum Islam datang ke tanah Sunda, orang Sunda dilarang makan anjing. Sebelum Islam datang ke tanah Sunda, tidak ada dalam tradisi tanah Sunda makan babi, tidak ada. Makan kucing, makan ular, makan biawak, tidak ada. Orang Sunda sangat apik dalam makanannya, bahkan cara memasaknya pun sangat apik. Makan ayam tidak digoreng tapi dibakar, dikenal dengan istilah bakar. Bumbunya ada kunyit, ada garam, ada gula, diramu sedemikian rupa yang berasal dari sumber alam kita yang tidak diragukan kehalalannya. Siapa yang meragukan kehalalan jahe? Siapa yang meragukan kehalalan kunyit? Siapa yang meragukan kehalalan lengkuas? Seluruhnya itu dijamin kehalalannya. Cara potongnya itu tidak pernah beli ayam di pasar, yang motongnya nggak tahu siapa. Pasti yang motongnya adalah akinya yang ngerti agama, abangnya yang ngerti agama, dipegang incuna. Cara bagaimana membersihkannya, ibunya yang membersihkannya. Bagaimana memasaknya, ibu memasaknya dengan baik. Direndos heula, ditutup heula, diulek heula. Disajikan, ibunya memasaknya dengan doa bagi anaknya. Makannya bagaimana halal, ibunya ada, anak-anaknya ada. Bagaimana cara makannya, pakai kursi kayak gitu? Tidak, silang. Sebelum makan gimana dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Yang belum pakai doa makan, zaman hari pertama diajarkan. Sebelum makan apa dulu? Disajikan dulu garam, ditotolkan heula, kan letahna heula. Kemudian makannya bagaimana? Makannya tidak boleh ada yang sisa. Makannya banyak tidak? Tidak. Satu tikmahi loba nyesa. Beres makan apa? Tidur, main HP, tiktokan? Tidak. Dia bergerak, yang ke sawah, yang ke kebun, yang ngarit, yang nyuci, yang ngepel. Badannya bergerak dengan luar biasa. Hasil makanannya, hasil minumannya keringetan lagi.
tua. Pak Kiai boleh teliti hari ini. Benar, ayam kampung kita halalan Toiban belum tentu kita nggak tahu yang motornya siapa. Benar, halalan Toiban nggak tahu juga makanan ayam kampung itu makanannya apa. Benar, halalan Toiban bumbunya nggak tahu juga, dan bumbu nanti akhirnya mesti direkuh. Sudah ada bumbu jadi, sudah ada bumbu yang sudah disiapkan di toko, sudah prinsip dasar. Sehingga terakhir saya katakan, Jepang mengalami kemajuan yang luar biasa bangsanya, tetapi orang Jepang sangat hormat pada leluhur. Orang Korea mengalami kemajuan yang luar biasa dalam peradaban, pengetahuan, teknologi dan industrinya, tapi orang Korea tetap saja bahwa dia menghormati garis leluhurnya. Dia mendewa-dewakan dan memuja makanan leluhurnya. Dia menghormati ginseng sebagai bentuk karunia bagi orang Korea. Dibangga-banggakan, di branding, di packaging, harganya mahal luar biasa. Disebutlah negeri ginseng. Cina mengalami kemajuan sekarang yang luar biasa. Mobil apa yang tidak punya Cina miliki? Kereta cepat bus buatan Cina, jembatan yang terbaik hari ini Cina. Tapi orang Cina tetap Cina. 7 turunan orang Cina di Indonesia Cina. Ngarana terus perilaku budayanya terubah. Tahun barunya dibawa ke sini, disebutnya tahun baru Cina. Salamnya dibawa ke sini, gongci paca. Orang Arab 7 turunan di Indonesia tetap Arab. Budayanya di sini dibawa, tradisinya dibawa, bahasanya dibawa, makanannya dibawa, bajunya dibawa. Bahkan dianggap oleh kita bajunya orang Arab adalah bajunya orang Islam. Padahal di Arab orang Kristen pun ke gereja pakai jubah putih. Ini pertanyaannya, kurang baru kumaha tombor 7 turunan kahareup ayeuna we cicing di perumahan ngaran geus ganti, bahasa roba, tradisi teu boga, bingung kebudayaan naon bikin dia bikin linglu naon ya teh, ngilu ka belah dieu, ngilu ka belah ditu, ngilu ka belah dieu, akhirna naon bieu dengan bieu lain jauh kasih pun bieu leuweung bieu lamping jauh kasih pun kalapa bieu dengan bieu lain jauh ka indung ka bapa sawah bea toko batur pabrik batur ngalamar di geus teu katerima digawe ge dieureunkeun ngahur we meungan muntah sisi cai. Untuk itu saya atur nuhun Pak Kiai, visinya sama, maju, tidak berarti harus meninggalkan tradisi. Dan saya menyampaikan tradisi leluhur kita itu jauh lebih mulia. Tidak ada dalam tradisi masyarakat sudah anak perawan dikubur, tidak ada. Dari dulu ngomong tradisi, saya ngomong tradisi ini sebelum Islam datang bulan awewe di Sunda geus dikinin. Kalimat nage kade sieun mati tong kaluar bising aya saneka. Parawan masuk cicing sudah. Bagaimana Sunda meletakkan perempuan itu dalam penghormatan diri yang luar biasa.
saring sekadeng ikan laki-laki siapa sing paling eta awewe jaga kehormatan dirina, jaga kehormatan rasana, eta lalaki jaga kehormatan pikiran. Laki-laki yang terhormat adalah laki-laki pandai, perempuan yang terhormat adalah perempuan yang mampu menjaga auratnya. Ibu cantik nanti laki-laki pasti yang ditanya gawe nak di mana, sekolah nak di mana, boga gaji sabaraha. Sabab siapapun termasuk perempuan bangga punya suami yang cerdas. Tapi kalau cari menantu perempuan pasti ditanya bager teu budak awewe teh sok ulitik-ulitik tara perawan keneh teu. Laki-laki lemah pikiran, diikat. Tradisi kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa Nusantara dipecian. Perempuan tradisinya adalah dipingit, dijaga rasana, dipamer. Makanya hari ini saya kritik itu di Bandung, lagi ribut masalah perempuan. Saya kritik, saya bilang orang Bandung tidak perlu menjaga kehormatan perempuannya. Saya tidak mau Bandung dieksploitasi dari sisi kecantikan perempuannya, karena orang Sunda tidak pernah bangga terhadap anak perempuannya yang cantik. Tapi orang Sunda selalu bangga terhadap anak perempuannya, mau bisa nyanyi, mau bisa nutup, mau bisa ngepel, mau bisa istrika, bisa masak di mana. Mungkin tradisi ini semakin hilang di telan zaman. Padahal di Jepang masih berlaku tradisi itu. Semoga dengan adanya SD di sini, SMP di sini, SMA di sini terintegrasi dalam satu sistem, nanti lahir generasi yang punya iman yang kuat, punya kecerdasan yang tinggi, tetapi dia memiliki ikatan kebudayaan yang kokoh dengan negaranya, dengan bangsanya, dengan adat istiadatnya, dengan garis leluhurnya. Itu saja dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak orang, gubernur orang. Nuhun ya Bu ya. Kita dukung 100%. Ya. Ya, jamaah Membaul Pala kita dukung. Beliau punya pemikiran yang sama. Jangan lupa. Terima kasih Pak Haji. Silakan Bapak orang, Gubernur orang, dukung 100%. Siap. Kedah. Hati-hati ya di jalannya. Ya, sehat, berkah, banyak rezeki dan anak-anaknya soleh dan soleh. Bahagia selalu. Tenun Pak. Pokoknya Pak Kiai Kang Haji di sini jadi fans lah. Alhamdulillah sehat selalu ya Pak.